Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswi Unika Atmajaya dari kelompok 5 kelas multikulturalisme seksi G yang terdiri dari Arabella Ketenus Sembiring, Elizabeth Widiadana Cahyarani, Zevanya Ceris Kejora Maharani, dan Jennifer Audrey. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penelitian kami yang berjudul Pandangan Anggota Keluarga tentang Pacaran Beda Agama di Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi, Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat beragam. Keberagaman tersebut tidak hanya dari segi etnis, kebudayaan, status sosial, tetapi juga kepercayaan yang dianut. Perbedaan keyakinan tersebut kerap kali muncul dalam suatu hubungan sepasang kekasih. Dalam kehidupan zaman sekarang ini, kenyataannya masih banyak ditemukan pasangan kekasih yang berpacaran berbeda agama. Seperti yang kita tahu, keadaan tersebut membutuhkan pengorbanan lebih dibandingkan dengan pasangan yang berpacaran seagama. Pengorbanan lebih yang dimaksud berfokus pada restu dari kedua belah pihak keluarga. Setiap keluarga biasanya akan memegang teguh kepercayaan yang dianut keluarga sendiri. Hal tersebut yang dapat menjadi tembok penghalang bagi pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Rumusan masalah dari penelitian kami adalah: yang pertama, bagaimana pandangan anggota keluarga mengenai fenomena pacaran beda agama? Lalu yang kedua, apakah alasan yang mendasari pacaran beda agama di Indonesia? Untuk menjawab rumusan tersebut, dirumuskanlah tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami pandangan anggota keluarga mengenai pacaran beda agama di Indonesia. Lalu yang kedua, mengetahui alasan mengapa sepasang kekasih tetap bersikukuh untuk menjalani pacaran beda agama. Sampel dari penelitian ini adalah anggota keluarga, khususnya salah satu orang tua dari setiap anggota kelompok sebagai narasumber. Selain para orang tua, kami juga memilih sampel orang yang sedang menjalani pacaran beda agama yang merupakan teman dari anggota kelompok, dan sampel orang yang berpengalaman pacaran beda agama dan sudah melanjutkan ke jenjang pernikahan yang merupakan keluarga dari salah satu anggota kelompok. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah metode kualitatif, yaitu wawancara. Para narasumber akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian kami. Lalu kita masuk pada video wawancara. Untuk anak sendiri sih, ya sebaiknya satu agama ya. Jadi saya agak kurang setuju kalau misalnya anak saya pacaran beda agama. Saya sih tidak setuju ya. Saya sih pengennya ya kalau punya anak ya pacaran dengan dari awal dengan yang seagama. Jadi nanti kalau mereka sudah terlanjur sayang itu tidak menimbulkan masalah. Begitu. Adalah untuk saling memahami dan akhirnya mungkin saling terjadi argumen-argumen untuk ada yang berpindah keyakinan, atau mungkin orang tersebut tidak mempunyai pendirian mengenai agama, tidak mengerti mengenai aturan-aturan dan kaidah-kaidah agama, sehingga mungkin mereka akan berpikir untuk menikah dengan beda agama yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Alasan pertama mungkin ada kecocokan secara pribadi, pandangan, pendapat antar dua belah pihak. Yang kedua, yang jelas bucin banget. Aku mau makan ingat kamu, mau pupuk ingat kamu, itu yang bahaya di situ. Dan biasanya ketika kita pacaran yang dilihat cuma dia seorang gitu loh. Padahal harus realistis. Pacaran itu, cinta itu sebetulnya sesuatu hal yang realistis gitu loh. Di otak itu sebetulnya cinta itu sesuatu yang logis. Kalau dari orang tua aku, sebenarnya orang tua aku sih nggak masalah ya, asalkan ya tetap dari akunya tuh kayak megang kepercayaan aku sendiri gitu. Kalau dari orang tua aku juga sama sih, cuma mungkin kayak lebih dilihat ke nanti
Soalnya kan kalau aku nggak mungkin untuk pindah, jadi lihat nanti gimana ke depannya aja. Ya gitu. Alasannya ya komitmen sama bisa bikin saling percaya gitu. Jadi dari kitanya masing-masing juga kayak ya percaya aja gitu bakal bisa. Betul, bahwa pertama-tama orang tua nggak begitu menyetujui, itu kelihatan ketika istri saya itu datang, saya ajak ke rumah ya, sambutannya agak sedikit dingin. Tapi saya meyakinkan kepada orang tua bahwa kita melihat persamaan dari agama kami ini, bukan perbedaannya. Dan saya meyakinkan orang tua bahwa calon saya waktu itu adalah orang yang baik, yang banyak sudah mengetahui tentang kepribadian saya dan saya tahu kepribadian dia. Begitu. Nah, saran kami adalah janganlah mencari perbedaannya, tapi carilah persamaannya. Semua agama mengajarkan hal yang baik, mengajarkan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, dan itu yang selalu kami pegang bersama. Jadi carilah persamaan, bukan perbedaannya. Perbedaan hanya untuk kami saja, tetapi dalam hubungannya itu dan saling menghormati. Kalau saya yang puasa ya dia menghormati, membantu saya dalam menjalankan ibadah saya. Demikian juga saya harus membantu dan menerima apa-apa yang memang digariskan dalam agama kami masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dijawab. Menjawab pertanyaan yang kelima, saran saya jalani saja hubungan ini hingga sampai benar-benar siap di dalam memasuki pernikahan yang berbeda prinsip ini. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, ada orang tua dari anggota kelompok yang menolak adanya pacaran beda agama di Indonesia karena adanya stigma di mana pacaran beda agama hanya akan berujung pada perpisahan. Namun, ada pula orang tua yang merasa pacaran beda agama di Indonesia itu baik-baik saja karena mereka merasa bahwa setiap individu bebas dalam menentukan pasangan hidup mereka secara mandiri. Jika diposisikan terhadap anak masing-masing, orang tua tidak setuju apabila anaknya sendiri menjalani pacaran beda agama. Dan apabila anaknya tetap bersikukuh melanjutkan hubungan tersebut, mereka hanya bisa mengarahkan yang terbaik setiap harinya dan memberikan nasihat-nasihat, serta contoh-contoh pasangan yang sudah menjalin hubungan tersebut dari sisi baik maupun sisi buruknya. Tapi pada akhirnya tetap kebanyakan orang tua berharap bahwa anak mereka lebih memilih untuk memiliki pasangan yang seagama. Selanjutnya mengenai alasan pasangan tetap bersikukuh menjalani pacaran beda agama. Menurut pandangan orang tua, alasannya adalah mereka telah memiliki perasaan saling sayang dan saling cocok antara satu sama lain, atau orang tersebut tidak terlalu berfokus pada agama yang dianut. Sedangkan menurut pandangan orang yang berpengalaman, alasannya adalah karena sudah adanya kepercayaan antara satu sama lain dan komitmen yang dibangun. Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sebagian besar orang tua setuju dengan pacaran beda agama di Indonesia, namun tidak setuju apabila anak mereka yang menjalani pacaran beda agama. Selanjutnya, alasan yang mendasari pacaran beda agama adalah karena saling sayang dan merasa sudah sangat mengenal satu sama lain, atau alasan kedua yaitu pemikiran masing-masing orang yang tidak terlalu fokus pada kepercayaannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan untuk pasangan di luar sana yang berpacaran beda agama, semoga video ini dapat dijadikan semangat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.